Shalom saudara, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan, kami datang di hadapan-Mu kembali Tuhan, melalui ibadah kami pada pagi hari ini, dalam memperingati Tuhan kenaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap lawatan-Mu. Kasih-Mu sampai saat ini sungguh luar biasa Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkati ibadah ini dari awal akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Mari menyembah karya salib-Mu Tuhan. Karya penebusan-Mu Tuhan. Luar biasa. Luar biasa kasih setia-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Ajaib, haleluya. Kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Kami bersyukur, kami berseru Tuhan. Kasih setia-Mu, kemurahan, kebaikan Karya-Mu terbesar Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib-ajaib kasih setia-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Allah
kita alami sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Apa yang sudah kami alami sampai saat ini, kesehatan, kekuatan Tuhan sampai saat ini, itu semua karena dari-Mu Tuhan. Kalau kita sudah diberikan berkat sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita sudah dikasih berkat keluarga yang baik-baik, keluarga yang harmonis, itu semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah yang melindungi setiap kami Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap kami di saat kami lemah dan jatuh Tuhan. Terima kasih. Ajar kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Ajar kami hanya berseru kepada-Mu Tuhan. Kau baik, sungguh Kau baik. Sebab dengan apa lagi kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan memuji dan menyembah-Mu. Hanya dengan ketaatan kami Tuhan. Hanya dengan kerinduan kami dekat kepada-Mu Tuhan. Hanya menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Mungkin kami belum selama hari-hari kami Tuhan, kami selalu mengecewakan Kau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu takut dan setia dengan Kau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kami mau balas kebaikan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ajar kami Tuhan membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ajar kami Tuhan.
kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa pada pagi ini. Biar hanya ini yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Kau memakai kami Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami jemaat-Mu Tuhan, kembali dengan hati yang terbuka untuk menerima benih-benih firman Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan benih-benih firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya yaitu Bapak Kepala. Saya persilakan. Puji Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kalau pada hari ini di dalam ibadah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, atau yang saya beri tema Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kalau mau berdiri silakan. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sedikit saya ilustrasikan dengan bahasa saya, bahasa sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Hari ini saya akan pulang ke surga. Ya, kalian semua ikut aku. Ya, dan murid-murid ini diajak ke Betania. Tentu di dalam perjalanan murid-murid ini bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Yesus naik ke surga ini dengan cara diraibkan seperti Henok? Apakah Tuhan Yesus naik ke surga ini dijemput dengan kereta berapi seperti Nabi Elia? Mereka tentu bertanya-tanya, dengan cara apa ya Tuhan Yesus itu pulang ke surga atau naik ke surga? Sampai di Betania, Tuhan Yesus itu memberkati murid-muridnya. Ya. Dan saat murid-muridnya diberkati, Tuhan Yesus itu terangkat pelan-pelan ke surga. Peristiwa ini memang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Dia adalah Allah. Tidak ada satu manusia, seorang nabi sebesar apapun, bisa melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Dia pulang ke surga dengan terangkat pelan-pelan. Ya, dengan tubuh fisik yang bisa dilihat, yaitu tubuh kebangkitan. Ya, tubuh yang sempurna, tubuh surgawi, atau juga bisa dikatakan tubuh kemuliaan. Bisa dilihat, ya, disaksikan, ya, dengan murid-muridnya. Memang Tuhan Yesus sengaja mengajak murid-muridnya untuk melihat satu peristiwa yang nantinya murid-muridnya itu memberitahu kepada dunia, mengajar kepada dunia bahwa Dia Allah, Dia telah pulang ke surga. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan semua murid-muridnya menyembah Yesus, mengakui kalau Dia itu adalah Allah. Selama ini murid-muridnya kalau ketemu Yesus hanya terkejut, kaget,
takut. Ya. Tapi sekarang dia melihat waktu Yesus terangkat pelan-pelan ke sorga, semua murid-muridnya menyembah dia. Mengakui kalau Yesus itu adalah Allah. Jemaat yang dikasih di dalam Yesus. Peristiwa ini, kenaikan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, dan mereka melihat semua. Ya, terjadinya Yesus pulang ke surga. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sampai hari ini, dunia belum sepenuh, bahkan cuma hanya berapa persen mengakui Yesus itu Allah. Ya, di dunia ini banyak agama-agama ya yang bukan Kristen, tentu mereka tidak mengakui Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jangankan agama-agama lain, orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesus. Ya, orang Kristen pun hari-hari ini mereka saling berdebat. Ya, ada yang menyaksikan kealahan daripada Yesus itu. Itulah sebabnya, karena murid-murid ini sebelum Yesus terangkat ke sorga, ya, selama kurang lebih 40 hari, Tuhan Yesus berbicara kepada mereka ya, tentang sorga, tentang keselamatan jiwa-jiwa. Ya, dan murid-murid dan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil keselamatan. Yang percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Ya, jemaat yang dikasih di dalam Yesus. Kita melihat ya, kalau sampai pada hari ini gereja pun saat ini ada yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ada yang tidak memperingati. Ada saya tanya ya, gereja-gereja yang enggak ada ibadah hari ini, cuma ada ibadah online saja. Ya, jemaat yang kasih dalam Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia yang awal, yang pertama naik. Dan dia tunjukkan peristiwa ini kepada murid-muridnya. Dia naik dengan tubuh fisiknya. Bisa dilihat oleh murid-murid. Dan nantinya kita pun juga sama. Dibangkitkan dengan tubuh yang fisik. Ya, yang kita kenal. Naik ke surga seperti Tuhan Yesus. Ya, nanti jemaat bisa memahami ini. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu dengan tubuh kebangkitannya, tubuh surgawi, tubuh yang sempurna. Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu sudah mendapatkan misi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia supaya mereka menjadi saksi bahwa Yesus itu hidup. Ya, dan Yesus itu pulang ke surga. Semua yang beriman akan mengalami hal yang sama. Kebangkitan tubuh diganti dengan tubuh surgawi seperti Tuhan Yesus. Tubuh kita ini sekarang ya tidak sempurna, bisa sakit, bisa tua, bisa mati. Ya. Dan kita melihat di akhir zaman nanti tubuh yang tidak sempurna yang sudah mati ini dibangkitkan, diganti dengan tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Dijelaskan ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tubuh duniawi ya ini daging ini, tubuh alami ini, nggak sempurna. Nanti diganti dengan tubuh surgawi, tubuh yang sempurna, sama, rupanya sama. Ya, nah cuma bedanya apa? Ya, saat ini tubuh ini tidak sempurna, bisa sakit, bisa mati, diganti dengan tubuh yang sempurna. Sekarang nggak sempurna, nanti diganti tubuh yang sempurna.
Tidak bisa tua, tidak bisa sakit, tidak bisa mati. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sorga itu tempatnya kehidupan fisik. Nah, banyak orang tidak mengerti. Oh, sorga itu tempat roh-roh. Keliru. Bukan. Yesus sudah menunjukkan kepada murid-muridnya supaya disaksikan. Yesus naik dengan tubuh fisiknya yang bisa dilihat oleh mata. Ya, jadi jemaat supaya bisa memahami. Ya. Jadi roh manusia yang mati saat ini itu ada di Firdaus. Ya. Karena sorga adalah kehidupan fisik. Ya. Ini supaya jemaat mengerti. Memang dituliskan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh. Roh itu maksudnya non materi. Ya, tanpa fisik itu roh. Tapi nanti saya akan tunjukkan mengapa ya disebut roh. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Jadi kita melihat Tuhan itu adalah roh. Ditulis 2 Korintus 3 ayat 17. Roh itu non materi, tanpa fisik. Ya. Dan ayat 38 ini dikatakan roh itu seperti angin, non materi. Bisa didengar, tapi tidak bisa dilihat. Adam itu diciptakan dari debu tanah. Ya, nggak bisa hidup. Tapi setelah ditiup oleh roh Allah, ya, dari lubang hidupnya ditiup, ya, maka Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, roh itu seperti angin, tapi bukan angin. Angin itu ciptaan Tuhan. Yang saya maksud angin, saudara ngerti udara ini ya. Nah, roh Tuhan itu seperti angin menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Ya, ini perhatikan. Ya. Jadi roh Tuhan itu seperti angin itu menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu hadir di mana-mana. Dalam waktu bersamaan. Seperti angin ada di mana-mana. Ya, misalkan di Indonesia ada angin. Di sini ada udara, ada angin. Di rumah saudara ada angin. Ya, di Australia ada angin. Ya, di Singapura ada. Jadi itu angin itu udara itu ada di mana-mana. Kalau enggak begitu enggak ada kehidupan ya bagi manusia. Jadi kita melihat ya Tuhan itu hadir di mana-mana dalam waktu yang sama. Ya, waktu yang bersamaan. Seperti angin ada di mana-mana. Jadi misalkan saudara di sini sedang berdoa, ya, di Amerika berdoa dalam waktu dan jam yang sama, Allah hadir di sini, Allah juga hadir di sana. Itulah kemahakuasaan Allah. Allah itu hadir di mana-mana. Manusia kalau tanpa angin itu pasti mati. Begitu juga manusia tanpa Tuhan pasti rohaninya mati. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Bukan berarti Allah itu tidak punya tubuh. Roh Tuhan itu berkuasa pakai tubuh apa saja. Roh Tuhan itu kekal, sumber kehidupan. Ya, ini diperhatikan. Coba kita melihat Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Dilihat yang tua ini siapa? Inilah Allah Bapa yang dilihat oleh Daniel. Ya, dia adalah Allah Bapa. Coba baca ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu,
dan ia dibawa ke hadapannya. Seorang seperti anak manusia ini berbicara Tuhan Yesus. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat dalam satu peristiwa, ya, Daniel ini diperlihatkan oleh Allah tentang akhir zaman. Ya, mereka akan melihat Bapa, melihat Tuhan Yesus. Coba Keluaran 3 ayat 3-5. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Kita melihat Nabi Musa melihat, ya, rumput yang begitu banyak terbakar, tapi rumput itu enggak terbakar, api. Musa melihat Tuhan Yesus pakai tubuh dari api. Ya, di situ yang pertama disebutkan Tuhan, yang kedua disebutkan Allah. Yang dimaksud itu bukan yang satu Tuhan Yesus, yang satu Bapa Allah, bukan. Tuhan Yesus. Disebut Tuhan, ya, yang kedua Allah, Tuhan Yesus itulah Allah. Ya. Jadi Nabi Musa ini melihat Tuhan Yesus memakai tubuh dari api dan berbicara kepada Nabi Musa. Ya, kita melihat. Jadi sorga itu bukan dunia roh, dunia fisik. Saudara bisa melihat bagaimana Sakaria waktu di ruang Maha Suci. Dia terkejut sekali melihat malaikat Gabriel berbicara kepada dia. Dan bagaimana juga malaikat Gabriel yang sama, ya, berbicara kepada Maria, "Salam engkau yang diberkati." Maria terkejut sekali melihat malaikat. Jadi malaikat itu bisa dilihat. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Coba kita melihat Matius 17 ayat 2 dan 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Puji Tuhan. Murid-murid ini mendapat kasih karunia Tuhan. Dia diberi kuasa untuk melihat Tuhan Yesus yang sebenarnya. Bahwa Tuhan Yesus pakai tubuh kemuliaannya. Maka dikatakan muka Yesus itu bercahaya seperti matahari. Tidak ada manusia yang bisa melihat kalau tidak diberi kuasa oleh Tuhan. Ya. Sebab manusia kalau melihat Allah pasti mati. Ya. Karena dikatakan kemuliaannya seperti cahaya matahari. Kita bisa melihat berapa derajat panasnya. Ya. Tidak akan tahan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini waktu dilihat oleh murid-muridnya pakai tubuh kemuliaannya. Dia bersinar, tidak bisa dilihat, tapi seperti matahari. Murid-muridnya mengatakan, wah seperti matahari, tidak bisa dilihat. Kalau tidak diberi kuasa, semua muridnya tidak akan tahan melihat. Nah ini memang ditunjukkan kepada murid-muridnya. Ya, bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukan sekedar manusia biasa. Memang Yesus itu adalah Allah inkarnasi menjadi manusia
supaya dia bisa mati di salib untuk menggantikan kematian manusia karena dosa. Kalau Yesus tidak inkarnasi sebagai manusia, dia tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Ya. Jadi yang dilihat Daniel supaya manusia tahu perbedaan Bapa dan Anak. Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Maka di akhir zaman setelah manusia pakai tubuh sorgawi, tubuh yang sempurna, baru masuk sorga. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, sengaja sedikit ya saya uraikan di sini karena saudara pegang Android semua. Ada beberapa pendeta yang mengajarkan ya. Ada pengajaran saat ini orang mati langsung masuk surga. Kalau tidak masuk surga, langsung masuk neraka. Jadi kalau saat ini manusia mati, masuk surga. Ya, kalau selamat. Kalau tidak selamat, ya dia masuk neraka. Saat ini juga. Ya. Maaf, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi saya mengatakan ini bukan rekayasa saya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan akhir zaman, Tuhan Yesus datang mengangkat dan membangkitkan baru menghakimi. Jadi ada pengajaran saat ini mati, ya. Saat ini mati, saat ini masuk surga atau neraka. Sekali lagi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Coba saudara baca dalam kitab Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi memang ya ada kerajaan 1000 tahun di bumi, ya baru nanti ya langit dan bumi ini diganti ya dengan langit bumi yang baru. Tapi sebelumnya ada kerajaan 1000 tahun. Dan orang-orang yang berdosa yang mati itu dia tidak mengalami ya kerajaan 1000 tahun karena mereka tidak dibangkitkan untuk mengalami hidup yang berbahagia di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi dengan kata lain, mereka yang mati itu belum dibangkitkan sebelum kerajaan 1000 tahun. Loh, sekarang kita belum mengalami kerajaan 1000 tahun. Ya. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, mereka baru dibangkitkan untuk dihakimi. Nah, ya, jadi saat ini nggak ada manusia itu sudah di neraka, ya, sudah di sorga itu nggak ada. Yang ada adalah kematian orang beriman itu ada di Firdaus. Ya, sorga itu di dalam, Firdaus itu di luar sorga. Jadi saya umpamakan yang saudara bisa mengerti. Misalkan ruangan ini sorga, Firdaus itu di mana? Di luar sana. Umpamanya seperti itu. Ya, jadi supaya saudara memahami. Ya, orang berdosa saat ini mati, rohnya itu masuk Hades. Hades itu dunia orang mati. Di akhir zaman baru dibangkitkan untuk dihakimi. Ya, jadi saat ini ya tidak ada manusia yang mati itu sudah masuk neraka. Nanti yang masuk neraka yang pertama itu adalah roh jahat iblis. Dicampakkan ke neraka. Ya, sekarang iblis bukan di neraka. Ya, kalau iblis sekarang di neraka, dunia ini aman. Ya, ini adalah pekerjaan setan, pekerjaan roh jahat.
maka manusia menjadi kecewa, menjadi bingung, menjadi putus asa. Ya, manusia bunuh diri, ya saling bunuh, ya kejahatan-kejahatan dunia ini pekerjaan roh-roh jahat. Ya, coba kita melihat di dalam Injil Matius 4, ya itu nggak usah dibaca. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, Tuhan Yesus dicobai sama iblis. Iblis mengatakan, aku berikan seluruh kekayaan dunia ini, seluruh kemuliaan dunia ini. Tapi catatan atau dengan syarat sembah aku. Ya. Tuhan Yesus tidak banyak bicara, tidak kompromi, nyah engkau lagi. Nah, sekarang manusia diberi kekayaan sedikit saja ditukar imannya. Ini karena dia tidak memahami arti iman itu adalah keselamatan. Maka sampai Tuhan Yesus mengatakan, percuma engkau mendapatkan kekayaan seluruh dunia ini jika jiwamu tidak selamat. Ya. Jadi ini perhatikan ya di dalam kehidupan kita. Maka kalau orang berdosa dia mati, itu masih masuk Hades, dunia orang mati. Ya, di akhir zaman baru dibangkitkan. Nah, yang beriman mati itu masuk Firdaus, roh orang beriman. Ya, jadi itu beda. Ya. Di akhir zaman, ya orang beriman itu diberi tubuh sorgawi, ya tubuh baru. Ya, jadi orang-orang beriman sekarang ada di Firdaus. Nanti di akhir zaman tubuh ini dibangkitkan, diganti tubuh sorgawi. Ya, mereka orang beriman pakai tubuh sorgawi baru masuk sorga. Ya, sebab sorga bukan tempat roh-roh. Ya, ini perhatikan, sorga tempat fisik. Sorga itu tempat orang-orang yang memiliki hidup kekal. Ya, fisik kelihatan. Maaf, saya sedikit ilustrasi. Nantinya semua kita akan mati pulang ke sorga. Misalkan nantinya saya pulang ke sorga, saya ketemu papanya King misalkan, ya toh, Jingkai gimana? Saya kenal, ya Papa King juga kenal saya. Jingkai gimana? Ya keadaan sorga gimana? Papa King nggak bisa memberikan kata-kata karena begitu luar indahnya. Paling-paling Papa King mengatakan begini, ya luar biasa, ya luar biasa karena keindahannya tidak bisa ya diukur dengan akal ini. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sorga bukan tempat roh-roh, roh itu nggak bisa dilihat, ya nggak bisa dilihat, ya. Karena seperti angin, seperti udara. Tapi sorga tempat fisik, tempatnya orang-orang yang mengalami hidup kekal. Dengan tubuh sempurna yang bisa dikenal satu dengan yang lain. Roh itu tidak bisa dilihat. Roh itu sekali lagi non materi, ya nggak ada tubuh seperti angin. Nah, pendeta yang mengajarkan saat ini mati sudah masuk sorga atau masuk neraka. Ya, pendeta ini berdasarkan orang kaya dan Lazarus. Iya toh, orang dia kan ditulis orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ya itu di neraka. Lazarus di pangkuan Abraham di sorga. Nah berdasarkan ini, orang kaya di neraka, Lazarus di pangkuan Abraham. Itu tertulis memang di Alkitab. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi itu hanya ilustrasi. Nantinya akan terjadi seperti itu. Bagi orang berdosa di neraka dan orang beriman di surga. Maksudnya begitu. Ya. Jadi itu satu ilustrasi.
Ini loh. Ya. Orang kaya yang tidak beriman tempatnya di neraka. Ini loh. Sekalipun dia orang miskin, orang beriman tempatnya di sorga, di pangkuan Abraham. Ya. Memang itu akan terjadi seperti itu nantinya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan berbahagialah saudara. Bagi orang-orang yang percaya, dikatakan, Rom 8 ayat 1 dan 2, orang beriman itu tidak dihakimi atau dihukum. Karena hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi yang dihakimi, orang beriman itu, yang dihakimi itu adalah perbuatan baiknya untuk menerima upah atau pahala. Ada yang mengajarkan, ya, kok yang beriman tidak dihakimi, itu ngawur katanya. Semua manusia itu diadili, dihakimi. Nah, bacanya mungkin kurang jelas. Ya. Sudah jelas, Rom 8, 1 dan 2, di dalam Yesus itu tidak ada penghukuman. Karena hukuman itu sudah ditanggung Yesus di salib. Apa gunanya kematian Yesus disalib untuk menanggung hukuman kita? Nah, jadi kurang teliti. Ya. Jadi yang dimaksud di Alkitab, di dalam kitab Wahyu, yang dihakimi itu menurut perbuatannya. Misalkan ini di ruangan ini, ada berapa? Misalkan 30 orang atau 40 orang. Apa yang kalian sudah perbuat, yang sudah kalian lakukan, itu beda-beda, enggak akan sama. Ya, misalkan apa yang sudah dilakukan Tiongking beda dengan apa yang sudah dilakukan Sri. Apa yang sudah dilakukan Sri beda dengan apa dilakukan Tiongking. Lah itu dipertimbangkan pahala ini besar mana, pahala Tiongking atau pahala Sri. Maksudnya begitu. Ya, upahnya ini besar mana? Kalau apa yang sudah dilakukan Keng misalkan jauh lebih banyak dari sini, otomatis pahala atau upah besar Keng. Maksudnya seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya dalam kitab Injil Matius, ya di situ dikatakan di sorga itu ada tingkatan, ada kedudukan. Ya, jadi nggak pukul rata-rata. Misalkan saudara cuma setia beribadah saja, tapi tidak mau melayani, tidak mau korban, tidak mau apa. Dengan iman saudara diselamatkan, tapi pahalanya ya kecil. Lain dengan orang yang ya hidupnya untuk Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya sampai merasa hari-hari ini kalau saya melihat YouTube kecewa sekali. Hamba Tuhan sama hamba Tuhan saling mementingkan diri sendiri. Saling mengaku ini saya yang benar, kamu yang salah. Saling serang menyerang. Semestinya hamba Tuhan itu Alkitab mengatakan rekan sekerja. Ya, maka inilah yang saya maksudkan. Kalau seorang hamba Tuhan dalam pengabdiannya, ya, dia melayani Tuhan. Ya, karena dia melayani Tuhan dengan pengabdian. Jadi dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Tapi kalau pendeta itu pendeta dijadikan profesi, dia memperhitungkan untung rugi. Jadi melayani untuk cari makan, itu beda. Saya melayani, maaf, ya misalkan saya melayani Tuhan, bukan saya melayani untuk cari makan. Ya. Tapi kalau profesi saya melayani untuk cari makan, nah itu beda. Makanya seringkali ya saya sampai aduh kasihan kalau umat tidak mengerti. Ya dengan adanya YouTube ini ya, lebih parah saya lihat. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Sorga bukan tempat roh-roh yang tidak kelihatan, tapi tempat fisik. Contoh lagi, Henok dan Nabi Elia naik sorga dengan tubuh fisik. Coba baca Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok
hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 2 Raja-Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kita melihat Henok ini diraibkan, diangkat ke surga oleh Allah. Karena dia memiliki hubungan ya begitu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi Henok. Ya, dia diraibkan, diangkat ke surga. Itu progresif. Ya, nantinya ke depan kita pun diraibkan ke surga. Ya. Kalau Tuhan Yesus datang, kita dalam keadaan masih hidup, firman Tuhan mengatakan, dalam sekejap kita diubahkan. Ya, seperti Henok. Dalam sekejap itu diubahkan. Kalau tidak salah itu ayatnya 1 Korintus 15, 51, 52. Kalau tidak salah ya. Coba saya tidak persiapkan ayat itu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Enggak. Ya, kita melihat di akhir zaman nanti. Kalau kedatangan Yesus kita masih hidup, kita diangkat hidup itu, diraibkan dalam sekejap. Seperti Henok. Dan orang-orang yang sudah mati dibangkitkan memakai tubuh. Ya, kemuliaan atau tubuh surgawi. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, sekali lagi bahwa surga itu bukan tempat roh-roh, ya, tapi tempat manusia yang mengalami hidup kekal. Ya. Contoh kita melihat waktu Tuhan Yesus berubah rupa dilihat oleh murid-muridnya. Mukanya seperti matahari, bercahaya seperti matahari. Tadi saudara baca di sebelah kanan kiri ada siapa? Waktu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berubah rupa, sebelah kanan kiri ada siapa? Sama? Musa dan Elia. Saya tanya sekarang, waktu itu Musa dan Elia sudah mati belum? Sudah. Elia sama Nabi Musa itu sudah mati lama itu. Tapi dilihat oleh murid-muridnya. Ini loh Nabi Elia, ini loh Nabi Musa. Dilihat dengan fisik. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sorga itu ya tempat orang-orang hidup kekal. Sempurna bersama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kekristenan itu luar biasa indahnya. Ya. Kekristenan itu firman Tuhan mengatakan hubungan antara anak dan bapa. Ya. Itu luar biasa. Maka dalam firman Tuhan, ya kita yang lahir baru diajarkan memanggil ya Aba. Ya Bapa. Jadi hubungan kekristenan itu adalah antara anak dan Bapa, itu luar biasa. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kekristenan itu hidup. Kekristenan itu sempurna. Kekristenan itu hidup kekal. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Arti kekristenan itu adalah pengikut-pengikut Yesus. Atau arti kekristenan juga yang lebih ya dekat lagi disebut murid-murid Yesus. Ya, jadi berbahagialah kalau saudara menjadi orang Kristen. Saudara ya hidup oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, maka kalau pada hari ini kita memperingati
Yesus naik ke sorga, nantinya kita akan sama. Ya, kita akan seperti Tuhan Yesus naik ke sorga. Itulah sebabnya, ya, janganlah ya iman yang saudara miliki itu dilemahkan oleh keadaan-keadaan dunia yang menyesatkan ini. Ya. Saya terus terang saya merasa bingung ya kalau saya melihat di YouTube ya ada pendeta-pendeta ya dikasih uang. Ya, lo memang saya tahu program dari pemerintah itu memang ada untuk gereja-gereja. Tapi bukan dengan motivasi nanti untuk mendukung, oh calon ini dicalonkan. Ya, hamba Tuhan itu tidak boleh berpolitik, itu menurut saya. Ya, kalau hamba Tuhan berpolitik, kemurnian imannya itu saya ragukan. Ya, karena seorang hamba Tuhan itu murni hidupnya melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Jadi tugas seorang hamba Tuhan memberitakan Injil keselamatan, Injil kebenaran, Injil yang membawa kehidupan manusia masuk di dalam kerajaan surga. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan yang bertugas. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Melalui ibadah kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami akan kebaikan-Mu, akan setiap kasih-Mu. Terpuji nama Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih-benih firman-Mu, Kau yang sudah memberkati sampai hari ini kesehatan yang luar biasa bagi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, di gereja akan mengadakan baptisan air hari Minggu tanggal 5. Nanti yang baptis datangnya lebih pagi, 6:30 ya. Jadi dibaptis dulu nanti sama Bapak Gembala. Setelah itu dilanjutkan ibadah. Untuk persyaratan baptis yang tadi sudah ada di layar. Untuk ibadah, jadwal ibadah yang pertama Minggu seperti hari Minggu yang dipukul 7 pagi. Ibadah wanita pada hari Selasa yang dimulai pukul 3 sore. Ibadah puasa pada hari Kamis yang dimulai pukul 9 pagi. Ibadah doa malam pukul 7 malam tapi masih streaming ya. Yang bisa mengikuti bisa minta nanti ikut streaming. Ibadah kaum muda onsite yaitu hari Sabtu yang dimulai pukul 7 malam. Umatnya tidak ada, kita mau akhiri ibadah kita sebelum percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus sudah berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan iman rohani mereka ya Bapa, supaya mereka hidup mengasihi Tuhan, memuliakan, bahkan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati ya Bapa, kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka. Berkati, cukupi segala kebutuhan mereka, supaya mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Percaya janji-Mu ajaib, menunjukkan kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.